Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Ilham Maulani. Yang pada pagi ini dari 3 hari libur, ini hari pertama libur. Hari dimana hari Senin ya. Kita hari Senin libur. Hari Senin tanggal 27 Januari bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1446. Rajaban, hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya dan istri biasa berolahraga jogging, hari ini kita akan jogging ke Dadaha. Ya sekitar dari rumah 3,5 kilo, kemudian di Dadaha kita berencanakan 5 keliling lah, jalan kaki lumayan. Apa sejarah Islam itu? Ada 3 perjalanan yang sangat istimewa. Yang pertama adalah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra itu kan perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Kemudian Mi'raj itu kan diangkatnya Rasul ke Sidratul Muntaha. Nah, berkaitan dengan perjalanan, ada 3 perjalanan nih yang istimewa. Yang pertama adalah perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua itu berlangsung Isra Mi'raj 620 Masehi ya. Kemudian 2 tahun kemudian 622 yaitu perjalanan yang menyebabkan Islam tersebar dari satu titik kota Mekah Madinah ke seluruh dunia, yaitu perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW. Itu perjalanan yang kedua, yang luar biasa ini, tonggak sejarah yang luar biasa. Dan perjalanan yang ketiga adalah ketika Nabi Muhammad pertama dan terakhir melaksanakan haji wada dengan ribuan umat muslim. Dan pada saat itu ditandai dengan penaklukan kota Mekah. Itu perjalanan 3 perjalanan yang luar biasa. Di 3 perjalanan itu, Isra Mi'raj adalah perjalanan yang kita tidak memahaminya tidak dengan logika, tapi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa dalam Al-Quran surat Al-Isra itu kan ayat 1 itu subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Lailan, satu malam itu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kan dari Mekah, dari Saudi Arabia ke Palestina itu kan berjaraknya sekitar 1.500 km. Kalau ditempuh dengan perjalanan unta itu berapa minggu, jalan kaki berapa minggu. Tapi ini adalah benar-benar kekuasaan Allah. Allah memperjalankan Nabi Muhammad, hambanya Nabi Muhammad, dalam satu malam itu, jarak 1.500 km. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Yerusalem, Palestina, itu ke Sidratul Muntaha. Dalam satu malam itu. Dan di Sidratul Muntaha, Allah memberikan perintah istimewa kepada Nabi Muhammad, yaitu perintah 5 sholat fardu. Coba luar biasa itu. Allah saja mengistimewakan 5 sholat fardu dengan memanggil Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, kemudian diperintahkan kepada Nabi Muhammad untuk dilaksanakan sholat 5 waktu. Masa kita umat Nabi Muhammad tidak mengistimewakan sholat yang 5 waktu? Oleh karena itu, sholat ini dianggap sebuah kebutuhan, suatu hal yang penting dalam hidup. Jadi kalau orang tidak melaksanakan sholat gelisah, nah itu berarti keimanannya sudah luar biasa itu. Tapi kalau orang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, biasa-biasa saja, hare-hare, tidak peduli, nah itu dipertanyakan keimanannya. Oleh karena itu, ketenangan batin, ketenangan hidup, itu dengan sholat. Waktu yang Allah sediakan bagi semua umat, semua orang itu kan sama. Pejabat, rakyat, raja, bukan raja. Warga, masyarakat biasa, yang punya jabatan, yang tidak punya jabatan, 24 jam. 24 jam sama. Kalau sholat itu 1 kali waktu, rata-rata 5 menit, kali 5, 25 menit, itu hanya dilaksanakan 25 menit. Dari 24 jam untuk sholat saja. Sisanya 23 jam. Berapa 23 jam? 35 menit. Silahkan untuk kegiatan selain sholat. Tapi mengapa orang sampai sulit? Mengapa orang sampai malas melaksanakan seperti itu? Padahal dari 24 jam hanya 25 menit untuk melaksanakan sholat. Ini harus kita anggap sebagai sebuah istimewa. Itu yang pertama. Salat sebagai suatu ibadah yang istimewa. Yang kedua, salat itu adalah tiang agama. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiangnya agama. Jika kita mendirikan salat sama dengan mendirikan agama, jika kita meninggalkan salat, maka sama dengan meninggalkan atau merusak agama. Tiang dalam sebuah bangunan, tiang itu sangat berperan besar itu. Tanpa tiang bangunan akan ambruk, tanpa sholat bangunan kita, akal, hati, serta fisik psikis kita akan ambruk kalau kita tidak melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiga, sholat itu termasuk rukun Islam.
Rukun itu sesuatu yang esensial. This is the essential things, itu rukun itu. Sesuatu yang esensial itu. Syahadat, sholat. Nah, itu. Rukun Islam. Yang nomor 2. Apakah dalam rukun Islam juga nomor 2 ya kita doakan sholat, tidak seperti itu. Ketika Rasul ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma huwal Islam?" Kata Rasul, "Al-Islam huwa an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa tasum Ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila." Jadi dari jawaban Rasul itu maka muncul rukun Islam yang 5. Salat nomor 2. Bukan berarti salat nomor 2 kita harus mendoakan salat, tidak. Salat diabaikan, tidak seperti itu. Rukun Islam nomor 2 itu salat. Makanya jangan sekali-kali mengabaikan salat. Yang keempat, salat itu kan salah satu hikmahnya adalah mencegah perbuatan keji dan munkar. Al-Ankabut ayat 45. Aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dengan sholat kita termotivasi, tergerak untuk terdorong untuk tidak melaksanakan yang namanya perbuatan keji, kejam, sadis dan kemungkaran, kemaksiatan. Tidak mungkin kita sholat, setelah sholat kita bermaksiat. Tidak mungkin setelah sholat senang orang sepatu orang kita ambil. Tidak mungkin kita curi. Tidak. Tidak mungkin setelah sholat kita membunuh, mencopet, merampok, memfitnah, mendolimi orang, menganiaya orang, menghibah orang. Tidak mungkin seperti itu. Karena sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kemudian sholat itu juga yang kelima, membeda antara mukmin dengan kafir. Al-ahad, kata Rasul, al-ahdul ladzi bainana wa bainallah, al-ahdul ladzi bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Perjanjian yang membedakan antara kami dengan kekufuran, yaitu meninggalkan sholat. Jadi kalau orang meninggalkan sholat sama dengan kufur, itu sama dengan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ya cara menjaga kehusuan ketika sholat? Nabula. Pertama tentu khusyuk. Khusyuk itu kita lihat dulu pengertiannya ya, Nabula. Khusyuk itu sebetulnya adalah artinya anta tadri annaka tusolli, itu khusyuk. Engkau tahu bahwa engkau sedang sholat. Jadi kalau engkau, anakku Nabula sedang sholat, apa yang dilakukan sedang sholat? Berarti fokus kepada aqwalun wa af'alun. Fokus kepada ucapan dan gerakan sholat. Betul mungkin ingatan kita ingat kepada orang tua, kepada rumah, teman dan sebagainya. Tetapi ingatan itu tidak menghilangkan konsentrasi kita untuk melaksanakan sholat. Ingat bacaan, ingat gerakan. Itu silahkan, ada yang sambil merem gitu ya. Kemudian yang jelas kita fokus mata ke tempat sujud. Kemudian pikiran juga tidak kemana-mana. Fokus kepada bacaan dan gerakan sholat. Orang sering lupa gerakan, sering lupa gerakan sholat itu karena memang banyak pikiran. Gak apa-apa sebetulnya kita ada pikiran selain sholat, tetapi tidak menghilangkan konsentrasi kita untuk sholat begitu. Jadi itu ya Nabula. Khusyuk itu yang niatkan oleh kita, khusyuk, kemudian fokus kita bacaan pada gerakan. Kemudian kan tadi anta tadri annaka tusolli, engkau tahu bahwa engkau sedang sholat. Berarti ya itu khusyuk. Berarti sedang sholat tidak boleh kita ngobrol. Sedang sholat tidak boleh konsentrasi kita misalkan ngawur kemana-kemana gitu. Tapi fokuslah konsentrasi kita kepada bacaan dan gerakan. Itu ya Nabula ya. Khusyuk itu aja yang memang wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, begitu dalam Al-Qur'an. Ya, Al-Baqarah ayat 45 itu. Jadi minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi orang-orang yang khusyuk itu tidak berat, salat itu gampang begitu. Gitu Nabula ya. Rajin salat ya. Apalagi kita masih muda nih, masih usia muda. Puas-puaskan untuk berbuat kebaikan. Ada sebuah pantun begini. Kelapa muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, sudah tua tinggal bongkoknya gitu. Jadi selagi muda kita puas-puasin sholat, puas-puasin kita berbuat baik. Sholat nanti aja sudah, kalau kita sudah nunggu tua. Tidak, justru kita harus sampai tua kita sholat. Maka ada istilah, sholatlah sebelum kamu disolatkan, sebelum kita meninggal dunia. Jangan sampai ke masjid itu sekali seumur hidup, itu pun di depan imam kita sudah menjadi jenazah disolatkan. Karena kita jarang sholat, jangan sampai seperti itu. Sholatlah sebelum Anda disolatkan. Sebelum ajal kita menjemput, maka rajin-rajinnya kita melaksanakan sholat. Tenang itu hati itu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Begitu kan? Surat Ar-Ra'd itu. Ingatlah dengan zikir kepada Allah, dengan sholat salah satunya. Tatma'innul qulub. Hati ini akan tenang. Silahkan setelah sholat kita berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ada ketenangan yang tidak bisa itu dilakukan dengan cara yang lain. Ketenangan batin terutama. Segala permasalahan silahkan kita laporkan kepada Allah. Allahus Samad. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah itu hanya kepada Allah kita beribadah, kepada Allah kita meminta pertolongan. Silahkan kita curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Jadi tentang salat. Jadi salah satu hikmah terbesar peristiwa Isra Mi'raj itu adalah adanya salat yang 5 waktu.